Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam. sebagai narasumber. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya selaku sebagai narasumber yang akan mempresentasikan materi bab 5 mengenai topik yang berjudul kewajiban dan hak negara dan warga negara. Oke, sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Diasutin Laili dengan NIM 110. Saya adalah Livia Jovania Viani dengan NIM 100. Saya Ruli Kusuma dengan NIM 092. Saya Firza Firdaus dengan NIM 090. Saya Nindi Iftita, NIM 101. Saya Marsa Karina dengan NIM 080. Saya Dia Putri Kusuma Wardani dengan NIM 112. Saya Nurkofifa Indar Parawansa dengan NIM 109. Oke, sudah. Yang pertama yaitu membahas mengenai pendahuluan. Nah, suatu negara dalam pelaksanaan kehidupan ketatanegaraannya selalu memperhatikan pelaksanaan kewajiban dan hak yang harus dilakukan, baik oleh negara maupun warga negaranya. Secara normatif, hubungan antara negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya. Etika hubungan yang hendak dikembangkan dalam proses komunikasi antar negara dan warga negara juga harus berlangsung secara timbal balik. Kemudian, hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan ini secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu mengenai masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara? Yang kedua, apa hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Yang ketiga, bagaimana asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan? Yang keempat, bagaimana hak dan kewajiban bela negara? Dan yang terakhir yaitu bagaimana hak pajak sebagai warga negara. Oke, yang pertama tadi kita akan membahas pengertian dari kewajiban dan hak negara dan warga negara. Definisi kewajiban hak yaitu menurut tim dosen Universitas Negeri Gadjah Mada Yogyakarta, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah yang ada hubungannya dengan negara. Hubungan warga negara dan negara adalah warga negara yang mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Kemudian ditinjau dari etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berarti keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan. Hak berarti memiliki kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kemudian hubungan kewajiban dan hak negara. Kewajiban dari negara juga dapat kita lihat dalam beberapa pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945. Nah, keempat tujuan dan kewajiban negara
Sesuai dengan alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945 menjiwai kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal UUD setelah amandemen. Setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang dalam hubungan internasional semuanya itu disebut penduduk. Jadi kesimpulannya, kewajiban dan hak negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilaksanakan dan diterima oleh negara. Oke, selanjutnya yaitu membahas mengenai hak kewajiban warga negara Indonesia. Tercantum dalam beberapa pasal, yaitu yang pertama pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian pasal 28, pasal 28A, pasal 28B ayat 1 dan 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28.1 ayat 1, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1. Oke, selanjutnya yaitu mengenai kewajiban warga negara Indonesia. Nah, kewajibannya yaitu wajib mentaati hukum dan pemerintah dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini juga tertuang dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian poin selanjutnya yaitu kewajiban warga negara Indonesia. Contoh-contohnya yaitu yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintah yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pasal 27 ayat 3, bunyinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang keempat, yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang kelima, yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang berbunyi pada pasal 30 ayat 1, bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang cukup erat dan tidak bisa dipisahkan. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya hak tentunya ada kewajiban. Untuk itu, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, antara hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang. Kemudian, hak relatif dan hak absolut. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, baik hak absolut atau mutlak maupun hak yang bersifat relatif atau nisbi oleh seseorang, tetap harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki orang lain. Misalnya, kita itu bebas hidup dengan cara apapun, namun orang lain pun bebas memilih cara hidupnya tersendiri. Agar kedua cara hidup tersebut tidak berbenturan, maka dibutuhkannya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke. Dan sekarang untuk poin yang C. Apa itu pengendalian diri dan kesadaran dan norma keadilan? Oke.
Jadi pengendalian diri itu adalah suatu kemampuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku emosi dan keinginan. Kesadaran adalah pemahaman tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Terus kemudian untuk norma keadilan itu aturan tentang apa yang dianggap adil atau tidak adil dalam masyarakat. Jadi pengendalian diri, kesadaran, dan norma keadilan mencakup kemampuan untuk mengendalikan perilaku sesuai dengan pemahaman diri yang diterima dalam masyarakat. Kemudian asas-asas atau prinsip-prinsip kewarganegaraan. Sehubungan dengan syarat-syarat menjadi warga negara dalam ilmu tata negara dikenal dengan dua asas kewarganegaraan, yaitu ius sanguinis dan asas ius soli. Maksudnya yaitu ius soli itu asas daerah kelahiran, dan kalau ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan daerah. Kemudian yang poin kedua yaitu bipartite dan apartheid. Dalam hubungan antar negara, seseorang itu dapat pindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negara lain melahirkan anak, maka status kekeluargaan anak ini itu tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahiran dia dan berlaku di negara orang tuanya. Kemudian yaitu pendidikan pendahuluan bela negara, PPBN. Nah, perkembangan pendidikan pendahuluan bela negara yaitu situasi yang dihadapi oleh penyelenggaraan kekuasaan dapat terbagi dalam periode-periode. Yang pertama itu pada saat periode 1945 sampai 65 yaitu disebut periode lama atau orde lama. Yang dihadapi adalah ancaman fisik berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar. Kemudian yang kedua itu periode 165 sampai 98 yaitu orde baru, dan yang terakhir yaitu periode 98 yaitu sampai sekarang atau disebut periode reformasi atau orde reformasi. Kemudian cara yang dilakukan dalam PPBN yaitu mengingat ancaman yang dihadapi berupa ancaman fisik maupun non-fisik, maka pada waktu periode orde lama ini tentang pokok-pokok perlawanan rakyat sehingga realisasinya adalah diselenggarakannya pendidikan pendahuluan perlawanan rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintah desa. Nah, untuk periode orde baru reformasi ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan ini, maka juga perlu memahami dan menjadi perekat bangsa dalam satu kesatuan yang utuh. Kemudian, pada slide selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban bela negara. Nah, apa sih pengertian dari bela negara tersebut? Bela negara itu adalah konsep yang menggambarkan tanggung jawab setiap warga negara untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara. Kemudian, yang kedua yaitu asas demokrasi dalam bela negara. Nah, pada ini itu menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses pembentukan kebijakan, keamanan, dan pertahanan negara, yang termasuk pada hak untuk menyuarakan pendapat, kebebasan berekspresi, serta melibatkan dalam proses politik atau juga pemilihan umum. Terus yang terakhir yaitu asas motivasi dalam bela negara. Jadi, mencakup dorongan atau semangat yang mendorong warga untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, yaitu motivasinya dapat berupa cinta tanah air, tanggung jawab, keadilan. Kemudian, poin yang terakhir yaitu hak pajak sebagai warga negara. Nah, contoh-contohnya yaitu yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua yaitu hak mengajukan banding dan menciptakan kembali. Dan yang ketiga yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Dan yang terakhir yaitu hak pendekatan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian pada slide terakhir ini
yaitu mengenai kesimpulannya. Jadi yang pertama yaitu setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperolehnya sejak lahir. Kemudian yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu warga negara. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hak sendiri adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima. Sedangkan kewajiban sendiri adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu konsekuensi logis dari adanya persamaan setiap manusia di depan hukum dan undang-undang adalah adanya persamaan dalam melaksanakan berbagai kewajiban dan menikmati hak yang melekat padanya. Nah, ini dari sumber rujukannya. Oke, baik. Terima kasih dari presentasi saya pada malam hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan. Oke, langsung saja dari yang pertama Indar dulu. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Oh ya, sebentar. Jadi tadi pertanyaannya, mengapa hak dan kewajiban warga negara harus dilaksanakan secara seimbang? Ya, benar. Oke, jadi menurut saya dari pertanyaan tersebut, yaitu salah satu alasan mengapa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, karena untuk menciptakan kerukunan dan kehidupan yang tertib dalam bermasyarakat, tentunya jika setiap orang hanya menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajibannya, maka akan terjadi sesuatu yang berdampak buruk yang tidak diinginkan, seperti adanya konflik, ketidakadilan, dan juga adanya pelanggaran hak. Seperti itu, apakah sudah jelas? Iya, terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk selanjutnya, Saudari Nindi. Iya, pertanyaan saya itu kan ini kan membahas tentang hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu tuh yang didahulukan yang mana sih antara hak dan kewajiban? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya antara hak dan kewajiban yang harus didahulukan itu gini ya, konsep kewajiban dan hak itu akan fondasi yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang seimbang, damai dan tentram antara individu maupun masyarakat. Maka secara itu pemenuhan kewajiban haruslah lebih didahulukan daripada menuntut haknya dahulu baru haknya. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Nindi? Iya, sudah jelas dan sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Selanjutnya yang ingin bertanya? Apakah sudah tidak ada yang bertanya? Halo, ini kurang satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Mungkin Marsha atau Filza? Baik, apakah saya boleh bertanya? Ya.
Apakah kita bisa mendapatkan hak tanpa melaksanakan kewajiban? Nah, oke. Dari pertanyaan tersebut, hak dan kewajiban itu sangat erat, sehingga apabila kita tidak memenuhi kewajiban, maka kita itu tidak akan mendapatkan hak kita. Jadi, maksud saya, hak itu dapat kita artikan sebagai aturan normatif yang dimiliki oleh masyarakat dan ditetapkan oleh yurisdiksi hukum yang ada. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, Kak. Oke, baik. Presentasi pada malam ini saya tutup. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.